Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari ini kita mengikuti perjalanan Yesus sampai ke kota Yerusalem. Lalu pada hari ini ketika Yesus hampir dekat memasuki kota Yerusalem, Yesus justru menangis melihat kota itu. Lalu sebenarnya apa yang ditangisi oleh Yesus? Yesus menangisi bukan menangisi dirinya, tetapi menangisi manusia. Yesus sudah tahu bahwa ia akan menderita, sengsara, wafat, dan nanti akan bangkit. Namun manusia tidak tahu bahwa Yesus harus mengalami itu. Yesus sudah tahu bahwa nantinya ia akan mengalami salib, tetapi manusia tidak tahu hal itu. Apa yang terjadi nanti ketika Yesus sudah masuk ke kota Yerusalem? Kita pernah mendengar kisah bahwa orang-orang Yerusalem menyambut Yesus seperti raja, ya, mengangkat daun palma, melemparkan pakaian ke tengah, menganggap Yesus adalah raja. Dengan seluruh tindakan yang sudah Yesus lakukan, menyembuhkan orang, mengampuni orang, menyelamatkan. Namun hal itulah yang persis tidak dimengerti oleh manusia, bahwa menjadi raja, menjadi apa yang diwahyukan, yang dikehendaki oleh Allah, bukanlah hal semacam itu, tetapi justru penderitaan. Maka pada hari ini kita diajak untuk mengubah cara pikir kita. Iman membutuhkan perubahan. Tidak mungkin jika kita tidak mengalami perubahan dalam hidup, kita mampu mengalami iman yang bertumbuh. Justru ketika kita mengubah cara pikir kita, mengubah pola pikir kita terhadap segala hal yang kita dapatkan, entah itu dalam peristiwa hidup kita, entah itu dalam segala hal yang kita dapatkan sehari-hari, itulah yang membantu kita mempererat iman kita kepada Tuhan. Entah itu peristiwa yang suka, entah itu peristiwa yang duka, peristiwa sulit, peristiwa menggembirakan, semua itu adalah peristiwa kalau kita membawanya ke dalam keyakinan iman, itu akan membuat iman menjadi bertumbuh. Maka tepat pada hari ini ketika kita turut merayakan Santa Perawan Maria yang dipersembahkan kepada Kenisa, ke dalam gereja, tidak ada satu persembahan pun yang paling layak dipersembahkan kecuali Yesus Kristus. Kita sendiri berusaha seluruh hidup kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, tetapi kita belumlah layak. Apalah kita, sepantas apakah kita mampu memberikan diri kita bagi Allah? Yang layak hanyalah Yesus Kristus. Dan karena itu pun Bunda Maria memberikan dirinya kepada Allah, memberikan seluruh hidupnya kepada gereja. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita ingin berusaha mengembangkan iman kita, berusaha ingin memberikan apa yang kita punya bagi orang lain, bagi sesama dan juga gereja,
terlebih kepada Allah, itulah wujud perjuangan kita. Bukan demi kemuliaan Tuhan semata saja, bukan karena Tuhan kita melakukan itu, tapi demi keselamatan kita. Pada hari ini kita diajak bersama-sama untuk kembali merenungkan ke dalam diri kita, sejauh mana kita beriman kepada Kristus. Apakah kita hanya sebatas merasa, iya, saya adalah pengikut Kristus, ataukah kita sungguh merasakan bahwa dalam kehidupan kita, dalam segala pola pikir kita tentang beriman, itu semakin terarah kepada Kristus yang mengarahkan kita kepada tindakan baik bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan juga bagi gereja, dan terlebih bagi keselamatan kita di masa mendatang. Marilah kita hening sejenak.